teman-teman semua, perkenalkan saya Esther Lita dari GKJ Bogor. Selamat datang untuk teman-teman semua di episode perdana Ngonten Palmarum, tempat kita ngobrol-ngobrol soal isu-isu pemuda remaja yang lagi hits banget akhir-akhir ini. Nah, di episode perdana kita bakal ngomongin tentang toxic church. Wih, gimana sih masa di gereja ada yang namanya toxic church gitu, itu apa sih? Nah, sebelum kita lanjut ngobrolnya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman semua ya. Nah, karena hari ini kita akan bahas yang agak mendalam, agak sensitif sebenarnya, dan mungkin relate dengan kehidupan kita akan berkenalan dengan narasumber kita pada hari ini. Ada Mbak Gagat. Halo semuanya, apa kabar? Baik. Mbak Gagat gimana kabarnya? Baik juga, puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, Mbak Gagat ini adalah pendeta dari GKJ Bogor, dan Mbak Gagat adalah pendeta paling muda, salah satu pendeta paling muda di Klasis Jakarta bagian timur. Jadi walaupun terlihat muda, tapi kita bisa tanya-tanya lebih dalam tentang pergerejaan nih ke Mbak Gagat. Nah, pertanyaan pertama dari aku, kenapa Palmarum ini mau bahas tentang toxic church ini, dan sebenarnya apa sih toxic church ini sebenarnya tuh apa gitu? Oke, aku bahas dulu ya dari yang pertama. Apa sih sebenarnya toxic church itu? Ya, toxic church itu adalah keadaan di mana kita ngerasa lingkungan kita di gereja itu ternyata enggak sehat. Padahal kan kita tahu ya, gereja itu notabene-nya tempat menyegarkan iman, tempat kita bertumbuh. Tapi di real life atau di kehidupan nyata ada juga nih ternyata kondisi-kondisi di mana kita merasa lingkungan gereja kita tuh nggak sehat atau toksik. Gitu. Jadi sebenarnya yang toksik itu bukan hanya sebuah hubungan, tapi di gereja juga ada yang toksik. Gitu nggak cuma relationship aja. Toxic relationship gitu ya. Ternyata church juga ada nih. Gitu. Nah, balik lagi tadi pertanyaan yang pertama, kenapa sih Palmarum ini tertarik bahas toxic church ini? Iya. Emang relate ya sama kehidupan kita? Loh, gitu? ini justru relate banget ya aku rasa, soalnya mungkin di antara kita itu sering denger atau sering tahu gitu, ada teman-teman kita atau jangan-jangan malah kita sendiri yang ya nggak cocok sama lingkungan gereja, ngerasa nggak nyaman di gereja, cari circle teman-teman lain, dan masalahnya bukan karena kita males atau apa, tapi jangan-jangan masalahnya karena kita ngerasa pertemanan kita atau lingkungan kita di gereja itu nggak sehat. Dan ini kadang-kadang tuh jadi isu yang diumpetin gitu loh, atau jarang banget dibahas sama gereja secara terang-terangan. Nah, makanya ini kesempatan buat teman-teman di Palmarum, khususnya teman-teman remaja pemuda, buat sharing bareng nih. Pernah nggak sih kalian ngalamin kondisi di mana gereja kalian itu jadi toksik gitu? Jadi biar makin relate sama kehidupan kita nih ya Mbak. Aku ada beberapa sharing dari teman-teman, beberapa pengalaman yang aku ambil dari komen-komen TikToknya Mbak Gagat. Mbak Gagat ini kan punya TikTok ya teman-teman, kalau teman-teman tahu, dan boleh di bawah sini. Oh iya, boleh di sini ya. Follow TikToknya. Nah, ada salah satu konten yang itu bahas apa sih Mbak sebenarnya, yang sampai teman-teman kita itu mau bercerita, mau komen tentang pengalamannya, tentang toksik di gereja. Yang ngambil komen kan elu, kenapa nanya? Iya, nggak apa-apa sih, tapi kan biar lebih paham konsep ininya, kontennya. Gitu. Iya. Silakan. Jadi ya itu nyeritain, aku tuh replay salah satu komen dari seorang temen yang nyeritain bahwa dia pernah dibully sama guru-guru sekolah minggunya, diketawain. Ya aku kemas dengan konsep TikTok seperti biasa. Nah, di luar ekspektasiku, ternyata banyak banget teman-teman pemuda, teman-teman remaja yang komen di postingan itu. Dan FYP gitu ya? Iya, dan FYP sampai 200.000 yang nonton. Ini sombong atau gimana? Sombong dikit lah, boleh ya. Dan isi komen-komenannya itu adalah pengalaman-pengalaman yang mirip sama cerita itu. Ternyata banyak juga teman-teman pemuda remaja yang ngerasa lingkungan gereja mereka itu kurang sehat untuk bergaul gitu. Dan aku rasa ya
emang relate banget makanya sama kehidupan pemuda remaja kita. Tapi apakah kita harus stuck di situ? Kita lihat nanti. Oke, karena tadi ada beberapa komen, aku juga udah lihat-lihat. Jadi hari ini kita bakal baca-bacain dan bakal nanggepin langsung ya Mbak tentang Siap. si komen-komennya ini. Nah, ada komen yang pertama yang bakal aku baca ini tentang pengalaman bergereja yang sedih gitu ya. Nih kita baca, pilih Mbak mau yang mana dulu? Kotak nomor 2. Nomor 2, ini ya. Ya, aku Oke. nggak kelihatan sih tulisannya. Ini dari bintang doang, kagak emot bintang. Oke. Gue inget banget gak mau sekolah minggu dulu dan sampai sekarang gak ikut pelayanan apa-apa kayak remaja-remaja lain. Karena pas sekolah minggu dulu diledekin. Karena bawa Alkitab ukuran yang besar, gak kayak yang lain yang ada princess-princessnya gitu. Terus dijauhin karena baju gue B aja. Abis itu gue gak mau lagi sekolah minggu dan pindah gereja. Itu juga sebagai jemaat biasa aja sampai saat ini. Nah gimana tuh Mbak? Berarti nggak cuma body shaming gitu ya, ternyata ada Alkitab shaming. Seram sekali dunia ini. Waduh serem ya. Ya. Jadi kadang mungkin buat kita atau buat anak-anak sekolah minggu, hal-hal yang sepele gitu ternyata bisa aja bikin luka di hati mereka dan nyebabin Betul. trauma. Sampai Karena mereka itu mungkin gede. masuknya ke kesan pertama mereka gitu ya. Iya, Karena kan benar. mereka masih kesan pertama di gerejanya yang masih dikit gitu, belum terlalu banyak kayak kita yang remaja. Jadi mungkin hal seperti itu yang bikin mereka sakit hati gitu ya. Ya, ini peringatan ya untuk guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu gitu. Ya gitu. Jadi kalau misalnya kakak-kakaknya yang remaja bilang apaan sih masalah kitabnya yang dibilang gitu aja nggak mau gereja, cupu banget, nah jangan kayak digituin. Kita kan nggak tahu ya untuk anak-anak sekolah minggu itu udah hal yang sensitif. Wih, benar. Betul. Oke lanjut ke komen yang kedua dari Mawar Reviana. Gue juga pernah ngerasain sakit hati, gak dihargain dan lain-lain sama teman-teman atau orang-orang gereja. Tapi prinsip gue semuanya itu untuk Tuhan. Oh ini lebih ke dia Positive vibes. dia mengalami tapi dia lebih apa ya kayak Dewasa Ya. secara iman gitu ya. Oke. Next Luar yang biasa. mana? Ayo Mbak pilih. Yang ini. Ini Po. Oke. Dari Gavin Cha. Pernah mau ikut pelayanan jadi song leader. Si organis ngatain suara saya nggak bagus dan dibilang nggak mampu untuk nyanyi karena suara saya alto. WK. Padahal dulu selalu kegiatan padus di sekolah sampai ikut lomba tingkat provinsi. Jadi ini ternyata ada orang yang punya bakat sebenarnya, tapi ternyata ketika di lingkungan yang beda penilaiannya berbeda. Nah, Gitu. gitu. Nah itu gimana sih Mbak nanggepin yang kayak gitu sebenarnya? Ya gimana ya, kita sebagai manusia nggak salah juga ketika kita punya perasaan nggak nyaman satu dengan yang lain. Apalagi kita biasanya manusia itu kan berekspektasi ya terhadap gereja. Yang notabene gereja itu identiknya dengan Allah, dengan kasih, dengan kekeluargaan, persahabatan, pokoknya hal-hal yang positif. Makanya beberapa orang ketika bergereja dan menemukan hal negatif atau hal yang buruk, kecenderungan mereka untuk kecewa akan lebih besar dibandingkan dengan komunitas-komunitas lain. Gitu sih yang aku dapetin dari komen-komen ini. Jadi kalau misalnya nih sama-sama dikecewain di organisasi A dan di gereja, pasti rasa kecewanya tuh lebih besar di gereja karena ekspektasinya tentang gereja itu pasti lebih positif daripada lingkungan-lingkungan lain. Oke, sih. gitu teman-teman. Nah, mungkin aku juga menanggapin dikit, boleh nggak Mbak? Boleh banget. Jadi mungkin untuk yang tadi soal song leader, mungkin maksud si organisasi ini mungkin cara penyampaiannya aja yang salah gitu ya Mbak. Mungkin cara penyampaian yang salah jadi bikin sakit hati. Mungkin kalau misalnya mungkin kata-katanya diperhalus atau apa jadinya jadi lebih enak gitu. Iya, salah satunya kemampuan komunikasi kita ya. Betul, balik lagi Kadang adalah ke komunikasi. miskom yang Ya. sebenarnya nggak perlu atau kadang cara menyampaikan yang lebih bijaksana itu harus dipelajarin juga buat teman-teman pemuda, remaja, apalagi pelayan-pelayan Tuhan di masa Oke. depan. Betul. Next,
Mau baca lagi atau kita next ke Next. kita next ya. Masih banyak Oh, sebenarnya. masih banyak nih. Masih Terus, banyak terus, mau terus, dibacain lagi? Boleh. Oke, karena masih banyak kita bacain sedikit lagi ya. Yang mana nih Mbak? Pilih. Mana ya? Ini. Oke. Dari JJKGF. Namanya gitu ya. Oke. KGF. Kayak Ada apa? emoticonnya lagi. Love. Love. Ya itulah pokoknya. Oke. Sekolah minggu W juga kayak gitu dulu, haha. Dan kakak pembinanya juga ada yang mandang good looking plus good money. Kalau yang spek gini pasti mereka bakal ramahnya tuh ramah banget gitu. Jadi, nah nih good money dan good looking gimana jadi nih ini Mbak? ya yang dipandang gitu ya. Jadi ada kelompok pelayan-pelayan tertentu yang hanya melayani golongan-golongan tertentu, tetapi berdasarkan kualifikasi tertentu juga. Nggak tahu nih kalau di gereja kalian ada nggak? Semoga nggak ada ya. Semoga nggak ada. Iya. Semoga sih nggak ada ya. Tapi gimana sih Mbak nanggepin yang kayak gini? Ya gimana? Makanya kenapa pelayanan kita di gereja butuh orang-orang kayak kita yang nggak mandang good looking dan good money ini. Kalau misalnya kita biarkan gereja itu diisi oleh orang-orang seperti itu dan kita sebagai anak-anak Tuhan diam aja, ya mau kemana gereja kita? Justru disitulah peran anak-anak muda sekalian untuk berjuang. Nah kalau misalnya udah terjadi nih ada yang good look, ada yang mandang good looking good money, kita harus gimana? Ya gimana ya? Negor. Ya pasti kalau kayak gitu mau nggak semua orang bakal ngaku juga ya. Iya sih, nggak benar. sih? Kayak secara nggak sadar mereka melakukan Iya, itu. biasanya orang-orang seperti itu emang ngelakuin secara nggak sadar aja. Karena kita tahu ada yang seperti itu, maka balik lagi kitalah yang bergerak, betul? Benar. Karena seperti itu. Kayak ada lagi yang mau dibacain dari yang ini Mbak? Dari yang Banyak sekali ya. banyak sebenarnya. Ini menunjukkan pengalaman-pengalaman sedih kita ternyata sangat banyak. Tolong editor ditampilin satu-satu aja di sini. Semuanya ya, Oke, tim biar editor. di pause aja sama penonton. Silahkan baca sendiri atau langsung aja ke kontennya Mbak Geget di TikTok di bawah sini. Oke. Oke. Lanjut ya. Siap. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya nih, aku tertarik bacain masih dengan komen-komen selanjutnya tapi agak beda topik dikit. Apa tuh? Ini Penasaran tentang dah. pindah gereja. Waduh, Jadi- makin berat ini percakapan